Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Tentunya nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam. Allah SWT membuka dan berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya, yang kalau Allah SWT menghendaki, niscaya dijadikan kita termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah SWT mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Kalau Allah menghendaki, seluruh makhluk yang ada di bumi ini akan diberikan hidayah oleh Allah. Akan tetapi tidak semua makhluk diberikan hidayah oleh Allah. Allah SWT berikan hidayah hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ti dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Sungguhnya Allah SWT memberikan dunia bagi yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'ti ad-dina illa liman ahab. Dan Allah SWT tidak memberikan agama ini kecuali bagi orang yang Allah cintai. Maka bersyukurlah kita kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, membukakan hati kita untuk menerima Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka dadanya dibuka untuk Islam. Kita tidak pernah melihat Allah SWT, tapi kita yakin dan terpatri di dalam diri kita masing-masing keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Allah SWT ada, bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan kita, dan bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam diri kita masing-masing. Seandainya kita ditawari oleh sebagian orang, diberikan harta, seandainya diberikan apa yang ada di dunia ini, dengan syarat kita merubah keyakinan tersebut, niscaya tidak ada di antara kita yang menerima tawaran tersebut. Bahkan kita rela untuk mengorbankan jiwa kita dan raga kita untuk mempertahankan keyakinan tadi. Dari mana keyakinan seperti ini, ikhwah? Tentunya ini adalah taufik, pemberian dari Allah SWT. Allah yang menanamkan hidayah tersebut di dalam diri kita. Nikmat yang selanjutnya, Allah SWT berkenan untuk memberikan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW. Banyak orang Islam, banyak orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sedikit di antara mereka yang benar-benar mengamalkan, mempraktekkan dua kalimat syahadah.
mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata ada sebagian ibadah yang mereka serahkan kepada selain Allah, kepada wali, pada nabi, percaya dengan ramalan, dukun, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Masih menggunakan jimat, masih percaya dengan khurafat, padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Banyak orang yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi dalam kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari, amalan dia berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan di sana ada Rasul yang lain yang mengajarkan sesuatu kepada mereka. Alhamdulillah, Allah SWT menuntun kita, membimbing kita untuk benar-benar mempraktekkan, mengamalkan dua kalimat syahadat, sehingga kita pun belajar tauhid, berpegang teguh dengan tauhid, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam adab kita, akhlak kita, tata cara makan, tata cara sholat. Sementara banyak di sana saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita yang mereka belum sampai kepada mereka hidayah untuk benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah berikan itu kepada kita. Tentunya ikhwah, semua ini adalah dengan kehendak Allah. Allah berikan hidayah kepada sebagian, dan Allah jauhkan hidayah tersebut dari sebagian. Kalau kita melihat diri kita masing-masing, siapa kita? Siapa kita di antara miliaran manusia? Di sana ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang maju. Kita berada di daerah yang jauh dari itu semua. Tapi Allah SWT memilih siapa yang Dia kehendaki. Diberikan kita cahaya, cahaya Islam, cahaya sunnah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sesuatu yang terang benderang. Kita tahu sekarang kita berada di mana, dan kita sadar apa yang sudah kita lakukan, dan kita paham apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini. Sesuatu yang terang benderang. Kita belajar Al-Quran dan hadis, dan kita tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sekarang terjadi, apa yang dahulu telah terjadi, dan apa yang nanti akan dilakukan kepada manusia. Karena sebagian manusia hidup di dunia ini dan dia tidak tahu sekarang dia itu di mana, apa yang nanti akan terjadi pada manusia setelah mereka meninggal dunia. Hidup sekali di dunia seperti binatang, makan, minum, bersenang-senang, tidak mempedulikan mana yang halal, mana yang haram, mengikuti hawa nafsu, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Mereka hidup di dalam alam yang gelap gulita. Maka tentunya sekali lagi ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukur. Ditambah lagi Allah SWT memberikan dan menyempurnakan nikmat dengan memudahkan kita untuk menisbahkan diri kita kepada ilmu, menyibukkan diri kita dengan ilmu. Allah datangkan kita
di tempat ini untuk mempelajari agama Allah. Allah mudahkan. Allah berikan hidayah kepada orang tua kita masing-masing. Digerakkan hati mereka untuk mengirim kita ke tempat ini. Dikuatkan hati mereka untuk berkorban dengan harta, membayar. Dikuatkan hati mereka untuk berpisah dengan orang yang mereka cintai, anak yang selama ini mereka didik, yang selama ini ingin setiap hari mereka melihat antum di rumahnya, tapi mereka rela untuk meninggalkan itu semuanya karena mereka tahu tentang keutamaan ilmu. Dan mereka bahagia ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing dalam keadaan membawa cahaya yang akan menerangi rumah kita masing-masing. Senang bapak ibu kita ketika antum mengingatkan, Bu, sudah adzan, Pak, sudah adzan. Mengajarkan kepada mereka Al-Fatihah, atau antum berbicara menyapa mereka dengan bahasa Arab. Capek yang mereka rasakan selama ini berdagang, berbisnis, kerja dari pagi sampai sore, itu bisa hilang dalam sekejap ketika mendengar antum membaca Al-Quran dengan tartil. Itu nggak akan mereka rasakan lagi ketika melihat antum pulang dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu. Allah sudah mudahkan kita semuanya untuk datang ke markas-markas ilmu seperti ini. Sementara di sana ada sebagian saudara antum sebaya dengan antum, cita-cita mereka ingin seperti antum, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar fikih, mendengar, menimba ilmu dari para asatidzah. Tapi satu dan lain hal menghalangi mereka untuk mendatangi seperti itu. Keadaan ekonomi, tempat yang jauh, orang tua yang belum meridhai, tanggung jawab dia sebagai anak yang pertama, sehingga menghalangi dia untuk mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Kalau kita menghitung dan menyebutkan satu persatu dari nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan bisa menyebutkan semuanya. Apa yang kita sebutkan tadi adalah nikmat yang paling besar. Nikmat kepada Islam, nikmat kepada sunnah, nikmat untuk menuntut ilmu agama. Dan yang namanya nikmat harus kita syukuri bersama. Karena itulah cara untuk mengikat nikmat. Kalau kita kufuri dan kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, maka dikhawatirkan nikmat tersebut akan lari, akan diambil oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Tentunya yang paling besar mensyukuri nikmat Islam, sunnah dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu ini adalah bersungguh-sungguh kita dalam mempelajari agama Allah, berijtihad, mengeluarkan apa yang kita mampu berupa tenaga, pikiran, waktu. Bagaimana supaya kita memahami, hati kita ini memahami agama Allah. Dan ini adalah tempat antum menimba ilmu tersebut. Sudah disediakan di sana asatidzah. Bahkan Masya Allah, antum bisa belajar dari para ustaz-ustaz yang mereka di Madinah. Ada juga ustaz dari Yaman. Sementara antum berada di tempat yang jauh, di daerah. Tapi ini adalah nikmat. Maka kita bersungguh-sungguh mengikuti kurikulum, jadwal, program
aturan-aturan yang sudah dibuat di dalam pondok ini, yang semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Mereka para asatidzah yang mengajarkan kita, para muallimin, mereka sudah mendahului kita dalam menuntut ilmu. Maka mereka ingin menyampaikan kepada antum, ini caranya. Kalau antum seperti ini caranya, maka antum insyaallah akan juga sama mendapatkan ilmu. Mungkin mereka mewajibkan antum untuk menghafal Al-Quran, untuk setoran, untuk murajaah, mengharuskan antum untuk menghafal matan, menghafal mufradat, mengharuskan untuk berbicara dengan bahasa Arab. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka sudah mencoba, dan itu adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Sehingga kita berusaha untuk mentaati peraturan, mengikuti nasihat para asatidzah, dan bersabar dalam melakukan itu semua. Ini adalah di antara cara untuk bersyukur atas nikmat Islam dan juga nikmat sunnah. Demikian pula tentunya di antara cara bersyukurnya adalah kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan memang ilmu dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi di sana ada tujuan yang lebih utama daripada itu, yaitu terlihat dampak dari ilmu tersebut di dalam diri kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamul ilma fa idza 'alimtumuhu fa'malu bihi. Hendaklah kalian mempelajari ilmu, dan kalau kalian sudah tahu, maka hendaklah kalian mengamalkan ilmu tersebut. Dan dengan ilmu, karena ini adalah bagian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengamalkan ilmu, dan ini adalah bagian bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu ini, maka itu menjadi sebab seseorang ditambah ilmunya oleh Allah. Untuk dapat satu hadis diamalkan, maka ini bentuk bersyukur, dan kalau kita bersyukur akan ditambah ilmu lagi. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah. Ilmu adalah nikmat. Ketika seseorang mengamalkan, maka dia telah bersyukur atas nikmat ilmu tersebut. Akan Allah tambahkan lagi. Dapat ilmu lagi, dia amalkan lagi, Allah tambah lagi, dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan akan terkumpul di dalam diri seseorang ilmu dan juga amalan. Jadilah dia seorang ulama. Ini adalah rahasia mengapa dahulu para ulama menjadi ulama, karena mereka senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, sehingga Allah pun menambah terus ilmu kepada mereka. Nah, sebaliknya, ketika seseorang hanya menimba ilmu saja, menghafal saja, tanpa mengamalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dikhawatirkan itu menjadi sebab hilangnya ilmu dari diri. Lulus seperti yang lain, dapat ijazah, dapat sanad, tapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia seperti orang yang tidak pernah belajar. Seakan-akan dia tidak pernah belajar bahasa Arab lagi, sudah lupa dengan bahasa Arab, sudah lupa dengan Al-Quran, sudah lupa dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Nah, ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tidak terlalu mendengar suara antum. Ya. Ya. Baik. Apa yang tadi Ustaz sebutkan semoga bisa menjadi pemberi semangat bagi antum semuanya. Karena sekali lagi nikmat menuntut ilmu ini adalah nikmat yang besar. Tadi sudah Ustaz sebutkan banyak di sana saudara dan juga saudari antum yang berkeinginan untuk duduk seperti antum, menulis, menghafal, akan tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan yang demikian. Banyak orang-orang tua yang sekarang mereka menghadiri majelis ilmu. Jika mereka mendengar penjelasan secara ilmiah dan melihat di sekitar mereka ada pemuda-pemuda seperti antum, mereka berkeinginan seandainya dulu pas saya masih muda seperti mereka, mempelajari agama Allah lebih dalam. Cuma itu hanya sekedar angan-angan semata. Sekarang mereka sudah banyak urusan, mereka sudah banyak pekerjaan, sudah banyak masalah. Sehingga kalau seseorang mengingat keadaan orang lain dan dia melihat pada keadaan dirinya sendiri, menjadikan dia bersemangat untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan mencari ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga ini bukan sesuatu yang mudah. Sebutkan dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu di sekitarnya dilingkari dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Sehingga seseorang yang ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT harus melewati daerah tersebut, sesuatu yang kebanyakan manusia membencinya. Dan biasanya kalau manusia benci dengan sesuatu, dia berusaha untuk menghindari sesuatu tersebut. Kalau kita ingin masuk surga harus melewati hal-hal yang dibenci oleh manusia. Tapi orang yang menuntut ilmu agama, maka Allah SWT akan memudahkan untuk melewati perkara-perkara tersebut. Tentunya apabila dia menuntut ilmu agama dengan cara yang benar. Ustaz yang benar itu Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara dia mempelajari agama benar secara bertahap, belajar tentang masalah akidah terlebih dahulu, mengamalkan isinya. Dengan cara demikian maka insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan ilmu tadi, dimudahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Seandainya keutamaan ilmu tidak ada kecuali ini saja, itu dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, niscaya itu sudah cukup. Siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surganya? Caranya adalah dengan menuntut ilmu agama ini. Tentunya doa, ikhwah, doa meminta kepada Allah ketetapan hati dalam menuntut ilmu agama. Kemudian juga senantiasa menghadirkan niat. Untuk apa kita belajar? Apakah lillah atau lid dunya?
Kalau niatnya adalah lillah dan juga negeri akhirat, maka insya Allah Allah SWT akan mudahkan kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu ini. Dimudahkan oleh Allah untuk melewati rintangan-rintangan, gangguan-gangguan, halangan. Tapi kalau niatnya adalah dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka biasanya ini menjadi sebab seseorang menyimpang dari jalan ilmu. Tergoda dia dengan dunia yang itu tidak dia dapatkan di sini, tapi dia lihat dunia itu di luar sana, sehingga dia pun meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dan tahuilah bahwasanya dia telah mengalami kerugian yang besar. Apa yang selama ini dia angan-angankan untuk didapatkan, belum tentu dia dapat di luar sana. Dunia belum tentu dia dapatkan, tapi yang jelas kerugian sudah dia alami karena dia meninggalkan ilmu agama. Ketahuilah bahwasanya orang yang hamnya, yang senantiasa dia pikirkan adalah akhirat, maka insya Allah yang namanya dunia ini akan mengikuti. Apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz berupa rezeki akan sampai kepada kita masing-masing. Sibukkan diri kita dengan ilmu, sibukkan diri kita dengan agama, sibukkan dengan amal, maka yang namanya rezeki akan sampai kepada kita, kita enggan atau kita mau, itu akan sampai kepada kita dan akan disampaikan oleh Allah SWT kepada diri kita masing-masing. Nah, ya. Assalamualaikum. Apa bisa dijelaskan? Jika kami memiliki peraturan kantor untuk masyarakat misalnya, apakah khianat dengan peraturan tersebut atau melanggar peraturan tersebut dapat menghilangkan keberkahan juga? Fikum barakallah. Peraturan yang dibuat di sebuah lembaga, sebuah yayasan, sebuah pondok sudah dipikirkan bersama oleh para pengurus, para asatidz. Tujuannya adalah untuk masalah kita semuanya. Mereka memandang bahwasanya santri tidur jam sekian. Tujuannya punya supaya mereka cukup istirahat, supaya mereka bisa segera melakukan sholat tahajud, tidak berat untuk melakukan sholat subuh. Punya peraturan tidak boleh membawa HP, karena mereka tahu bahwasanya HP ini bisa mengganggu mereka belajar, bahkan bisa merusak, dengannya mereka melakukan dosa. Yang jelas yang namanya pesantren, pondok, yayasan ini punya aturan. Mungkin berbeda antara satu pondok dengan pondok yang lain. Maka seseorang diharapkan ketika semua santri mematuhi peraturan-peraturan ini, maslahat yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau mulai kita bermudah-mudahan dalam melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka dikhawatirkan masalah yang diharapkan ini tidak terpenuhi, tidak terwujud, karena kita melanggar peraturan-peraturan tersebut. Sehingga tentunya menjadi kewajiban bagi setiap santri dan setiap yang belajar di sini untuk mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Tujuannya adalah untuk maslahat kita dan menghindari mudharat. Nah, mungkin cukup di situ saja insyaallah apa yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Dan selamat beraktivitas kembali, belajar bersungguh-sungguh. Insyaallah bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.